البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan berikutnya. Wa madhhabu ahli sunnati, kata Syekh Shalih Fauzan, wa madhhabu ahli sunnati, dan keyakinan ahli sunnati, anna murtakibal kabirati minal muslimin yakunu fasiqan naqisal iman. Dihafalkan ini, bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, dia fasik, berkurang keimanannya. Masih mukmin enggak kira-kira? Masih mukmin, cuman imannya berkurang. Dipahamin ya? Jangan sampai gagal paham. Karena di sini ada kelompok sesat, ada berapa tadi? 2 tambah 1 lagi 3. Khawarij mengatakan kafir. Mu'tazilah mengatakan apa? Fi manzilah baina manzilatain. Datanglah kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah mengatakan apa? Pelaku dosa besar imannya sempurna. Parah lagi itu. Murji'ah mengatakan apa? Pelaku dosa besar imannya sempurna. Lah kalau imannya sempurna di akhirat masuk ke mana? Wajib masuk surga, bayangkan itu. Versi Murji'ah. Inilah yang sukai orang-orang yang enggak beres. Orang-orang yang enggak beres, pelaku maksiat kalau dapat keyakinan apa? Pendapat Murji'ah, senang sekali mereka. Kenapa? Sempurna imannya. Allahul musta'an. Tapi ini salah. Paham ya? Salah. Jadi ekstrim dalam apa? Menetapkan keimanan bagi pelaku dosa besar. Nafhum? Khawarij ekstrim dalam meniadakan. Ahlus sunnah pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ay adlan khiyara. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatu an-najiyah, at-taifatu al-mansurah. Pertengahan, la ifrat wala tafrid. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Ahlus sunnah meyakini pelaku dosa besar, dia dari kalangan mukminin, masih mukmin, cuman berkurang keimanannya. Di akhiratnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mafhum akhbudail? Naam. Kelompok apa yang mengatakan pelaku dosa besar kafir? Khawarij. Naam, kelompok Khawarij. Kelompok apa yang mengatakan pelaku dosa besar enggak mukmin, enggak kafir, tapi dia berada di antara apa? 2 perkara. Antara apa? Antara mukmin dan kafir, di tengah-tengah, di manzilah baina manzilatain, di antara dua tempat katanya. Kelompok apa ini? Novel Mu'tazilah. Kelompok apa yang mengatakan pelaku dosa besar imannya sempurna? Kelompok apa tadi? Pelaku dosa besar imannya sempurna. Murji'ah, dihafalkan itu, kelompok Murji'ah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana Farid, pelaku dosa besar? Mukminun naqisul iman, dia masih mukmin cuman berkurang keimanannya. Mafhum insyaallah, kita lanjutkan. Wala yakunu kafiran, dia tidak kafir menurut Ahlus Sunnah. Hadza huwal madhhabul haq, inilah madhab yang benar. Fahum jama'u baina jarimatain. Mereka Khawarij dan Mu'tazilah dan semisal mereka mengumpulkan antara 2 kejahatan. Jarimah itu kejahatan. Mengumpulkan barakallahu fiik antara 2 kejahatan. Al-jarimatul ula, tindakan kejahatan yang pertama, jarimah itu adalah kejahatan, kriminalitas. Namanya melakukan 2 kriminal, tindakan kriminalitas. Yang pertama, al-khuruj an wulatul umur, berontak kepada pemimpin atau penguasa. Wa'tibaru anna hadza minal amr ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Lihat ini. Mereka menganggap perbuatan tersebut adalah apa? Merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Jadi menurut mereka berontak itu bagus itu loh. Demo itu menurut mereka bagus. Demo kok bagus gimana? Demo itu adalah sebab hancurnya apa? Nah, persatuan kaum muslimin di antaranya. Demo itu enggak ada yang tenang. Mana ada demo diam-diam gitu, senyap-senyap. Ada enggak kira-kira? Demo kumpul ribuan orang di depan apa? Di depan Monas misalkan. Diam semuanya. Enggak ada yang bicara. Ada enggak kira-kira Afudail? Enggak ada, pasti teriak-teriak. Turunkan harga
Indomie. Turunkan harga Sarimi. Turunkan harga mie sedap misalkan. Intinya teriak-teriak, enggak ada yang santai itu kemudian turunkan harga bawah. Enggak ada. Terus terang itu. Kalau enggak percaya antum saksikan enggak orang-orang yang demo itu. Teriak-teriak mesti. Pertama, kedua, demonstrasi pasti seringnya ikhtilat. Campur baur laki-laki dan perempuan bukan mahramnya. Benar atau enggak? Nah, jarang sekali demo kok laki-laki tok gitu. Perempuan saja jarang sekali. Seringnya gabung gitu. Ketiga, safar enggak sebagian mereka. Masjid kosong. Air banyak. Apa yang mereka lakukan? Jamak takdim takhir di lapangan itu. Sudah enggak wudu, tayamum lagi. Padahal masjid sebelahnya itu air penuh. Jamaahnya kosong. Bayangkan itu, Allah musta'an. Banyak kerusakan kan di dalam dalam perkara demo itu. Nanti kalau aspirasi keluhannya itu enggak diterima, enggak direspon oleh pemerintah atau pemimpin, ngamuk mereka. Bakar ban di tengah jalan. Tiang listrik dipatah-patahkan. Ya kan? Kabel-kabel listrik mereka bakar. Allahul musta'an. Allahumma salim salim. Ahlus sunnah wal jamaah tenang, santai, tentram pikirannya, tenang hatinya. Enggak usah ikut-ikutan sudah. Mereka teriak-teriak, kita di masjid belajar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa huwa al-munkar bi'ainih. Padahal berontak itu adalah kemungkaran secara zatnya, wa laisa huwa ma'rufan, bukan perkara yang baik. Ingat-ingat ya, jauh-jauh datang dari Sumatera ke depan Monas demo. Ya kan? Jauh-jauh dari Sulawesi datang ke alun-alun Jogja demo. Paham ya? Allahul musta'an. Rugi dunia dan akhiratnya. Allahumma salim salim. Jangan pernah tertipu dengan rayuan bujukan mereka. Gara-gara uang bergambar Soekarno Hatta. Allahul musta'an. Uang berapa itu? Soekarno Hatta? Enggak tahu ya. Uang 100.000. Nah, kita lihat sini. Wa nahiyatus tsaniyah, sisi kejahatan yang kedua, takfirul usat min hadil ummah al-muhammadiyah. Lihat ini. Kejahatan, tindakan kriminalitas yang kedua adalah mengkafirkan pelaku maksiat dari kalangan umat Muhammad ini. Paham ya? Pelaku dosa besar kafir itu bentuk kejahatan yang kedua. Wa bimujibi dzalika hakamu ala anfusihim hum bil kufri. Penting ini. Dengan pendapat mereka sendiri ini mujib mengharuskan mereka menghukumi diri mereka dengan kekufuran. Kira-kira gini, orang-orang Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kafir, mereka pernah nggak melakukan dosa besar? Pernah nggak mereka? Kira-kira pernah kan? Maksum atau nggak mereka? Maksum nggak mereka? Maksum nggak? Nggak maksum. Oleh karena itu ketika mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, mereka juga kafir sebenarnya, karena mereka juga nggak terlepas dosa besar. Bisa dipahami? Berontak, kudeta, revolusi, dosa besar atau bukan? Dosa besar, kafir berarti mereka kan? Bayangkan tuh. Makanya tidak ada kelompok sesat itu ketika mengeluarkan pendapat-pendapat sesat melainkan menghantam mereka sendiri sebenarnya. Berarti kontradiksi. Paham? Kontradiksi perseberangan. Mereka mengkafirkan kaum muslimin, pelaku dosa besar, mereka sendiri kafir ternyata. Allahul musta'an. Wal khulud finnar, dan kekal dalam neraka. Li'annahum aidan la yaslamunil kaba'ir, karena mereka juga tidak selamat dari dosa besar. Khurujuhum ala walil amr alaysa huwa minal kaba'ir? Pertanyaan yang disodorkan kepada mereka ini. Orang-orang Khawarij, wahai orang Khawarij, ente mengkafirkan pelaku dosa besar. Ente sekarang berontak itu dosa besar atau bukan? Gitu loh, tanya sama dia. Kalau kata dia iya, berarti kafir ente gitu. Paham ya? Kita katakan itu. Wah, enggak, kalau kita enggak kafir, muwahhidun katanya. Kontradiksi. Bisa dipahami? Mereka teriak-teriak berontak kok. Berontak, pemberontakan, itu kan dosa besar kan? Terjatuh dalam dosa besar. Menurut versi mereka pelaku dosa besar apa? Kafir. Berarti mereka kafir juga itu. Mafhum enggak cara bantahnya? Dibalik aja udah. Nah, Allah musta'an. Mereka seperti itu keadaannya. Dikit lagi ya. Aidan alla yahsul minhum ma'asin. Ayo, ditanyakan lagi. Apakah mungkin tidak terjadi dari mereka kemaksiatan? Mungkin enggak mereka mulus, tulus, sama sekali enggak berbuat maksiat? Mungkin enggak mereka? Enggak mungkin kan, enggak ada yang maksum gitu loh. Alla yahsul minhum mukhalafat? Apakah tidak ada penyelisihan dari mereka?
Fa ma'na hadza annahum hakamu ala anfusihim bil kufr. Makna ini berarti apa? Mereka menghukumi diri mereka sendiri dengan kekufuran. Teriak-teriak pelaku dosa besar dari kalangan mukminin kafir. Dalam kondisi seperti itu mereka berontak, demonstrasi, terjatuh dalam kekufuran. Allah musta'an. Dosa besar soalnya menurut mereka kafir. Wal khulud finnar, menghukum mereka sendiri dengan kekufuran dan kekal dalam neraka. Wal iyadu billah, haula humul khawarij. Mereka itu adalah orang-orang khawarij. Ingat-ingat tragedi awal mulanya dipelopori oleh sosok namanya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi yang tidak punya adab, tidak punya sopan santun, lancang mulutnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sedang membagi harta, yang orang-orang baru masuk Islam dikasih harta lebih banyak, yang sudah lama masuk Islam dikasih harta sedikit. Tiba-tiba datanglah orang ini, enggak terima dengan pembagian Rasulullah SAW, mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah engkau Muhammad. Bayangkan, bukan ya Rasulullah, bukannya Nabi Allah, ya Muhammad. Lancang enggak mulutnya? Lancang mulutnya, Allah musta'an. LC, lancang cangkemnya. Allah musta'an. Lihat itu. Ngomongnya sembarangan. I'dil ya Muhammad. Berbuat adillah kamu wa Muhammad. Umar bin Khattab di situ. Antum tahu Umar enggak? Kenal enggak sama Umar? Umar bin Khattab kenal enggak antum? Kenal enggak antum? Kenal enggak lewat sejarah, kenal enggak? Kenal. Siapa yang enggak kenal Umar bin Khattab? Kita semuanya kenal beliau. Beliau adalah seorang khalifah, pemimpin yang kedua setelah Abu Bakar. Beliau adalah penduduk surga. Ghirahnya, kecemburuannya terhadap al-haq, terhadap agama Allah sangat kuat. Ketika mendengar suara itu, I'dil Muhammad, naik darah beliau, marah. Marahnya bukan karena apa? Karena Rasulullah dihina gitu loh. Marah beliau. Paham ya? Nah, beliau langsung masuk dalam garda paling depan mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba 'unuqah." Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini. Enggak sembarangan. Bukan ditusuk wala syai', disembelih. Dipenggal lehernya. Bayangkan itu. Umar Khattab. Apa kata Rasulullah? Da'hu, biarkan dia. Biarkan dia hidup, nanti akan lahir orang-orang setelahnya yang tidak jauh beda pemikirannya dengan orang ini. Sampai saat ini pemikiran Khawarij masih ada. Bayangkan itu. Syahidnya barakallahu fiik. Khawarij sudah muncul sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, fa kullu man dhahaba ila hadzal madhhab wa huwa syaqqal 'asa wal khuruj ala a'immatul muslimin. Penting ini. Maka setiap orang yang berpendapat dengan pendapat ini, berkeyakinan dengan keyakinan ini, dan mematahkan tongkat kaum muslimin, maknanya persatuan kaum muslimin, dan berontak kepada pemimpin kaum muslimin, au kaffara usatal muslimin, atau mengkafirkan pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin bil kabair dengan sebab dosa besar, allati duna syirki, penting ini, dosa besar selain kesyirikan, fa innahu minal khawarij, maka sungguh dia termasuk orang-orang khawarij fi ayyi zaman wa fi ayyi makan, di waktu kapanpun dan dimanapun tempatnya. Mafhum? Ingat-ingat ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan sampai termakan pemikiran khawarij, tapi pastikan siap belajar, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah sehingga bisa membedakan antara kelompok-kelompok khawarij dan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan, innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.